Gimana Pak kabar Ibu Ami? Sehat Pak, betul sehat ya Pak ya? Alhamdulillah sehat. Ya. Ini Pak, maaf mengganggu nih waktunya. Jadi hari ini saya minta bantuan Bapak dalam rangka memenuhi tugas saya. Saya sebagai calon guru penggerak, yaitu mewawancarai 2-3 pimpinan kepala sekolah gitu. Nah, salah satunya itu adalah tugasnya mewawancarai terkait pengambilan keputusan. Keputusan yang memang kasusnya dirasa dilematis untuk diputuskan. Nah, yang memang diharuskan itu kepala sekolah asal sekolah kemudian ke sekolah lain gitu. Nah, mohon izin ya Pak ya. Iya Bu. Ya, tapi dalam kepemimpinan kan pasti dihadapkan masalah kasus ya Pak ya, yang mungkin sangat kita merasa dilema apa yang harus dipertimbangkan gitu, keputusan apa yang diambil, ataukah berdasarkan peraturan ataukah berdasarkan rasa peduli, hubungan emosional, dan itu semua diputuskan berdasarkan konsekuensi sebagai pimpinan gitu ya Pak ya. Nah, ini di sini Pak ada beberapa pertanyaan Pak yang sudah ada di LMS gitu Pak sebutannya gitu. Jadi mudah-mudahan bisa menjadi acuan pembelajaran buat saya gitu Pak gitu ya, untuk dijawab sehingga nanti tujuan dari pembelajaran modul ini buat saya pribadi lebih mantap gitu memahami pengambilan keputusan ini. Gitu. Kita mulai ya Pak ya dengan saya baca ya Pak ya. Nah, izin Pak, yang pertanyaan pertama dalam mengidentifikasi masalah, langkah-langkah apa Pak yang Bapak ambil gitu? Ya. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi namanya masalah yang akan kita ambil tindakan berikutnya itu kan harus identifikasi masalah itu termasuk dilema etika atau bukan gitu. Ya, karena ada masalah mirip-mirip dilematik padahal nah, yang ketiga ini mengungkapkan fakta. Jadi fakta-fakta itu penting ya, jangan sampai itu hanya katanya-katanya, harus faktanya jelas. Data-data kita peroleh, bukti fisik, laporan, mungkin ada CCTV ya, kita buktinya ada kan gitu, ada video ada saksi-saksinya. Nah, itu penting, jangan sampai pengambil keputusan baru katanya-katanya langsung punishment. Padahal belum terjadi ya, udah menyebut itu ujuk moral berdasarkan hukum padahal faktanya tidak ya. Kemudian berikutnya adalah uji benar atau salah. Ini agak teoritis ya. Jadi uji pendasar itu ada istilah uji legalitas ya. Itu begini, artinya pengujian masalah tersebut itu terkait dengan pelanggaran hukum apa tidak. Kalau terjadi pelanggaran hukum ya berarti langsung diputusin gitu ya. Kemudian ada uji profesionalitas. Nah, ini terkait dengan sub di bawahnya. Kalau tadi dasar hukum, yang kedua kode etik misalnya. Gimana Pak kabar Ibu Ami? Sehat Pak, betul sehat ya Pak ya? Alhamdulillah sehat. Ya. Ini Pak, maaf mengganggu nih waktunya. Jadi hari ini saya minta bantuan Bapak dalam rangka memenuhi tugas saya. Saya sebagai calon guru penggerak, yaitu mewawancarai 2-3 pimpinan kepala sekolah gitu. Nah, salah satunya itu adalah tugasnya mewawancarai terkait pengambilan keputusan. Keputusan yang memang kasusnya dirasa dilematis untuk diputuskan. Nah, yang memang diharuskan itu kepala sekolah asal sekolah kemudian ke sekolah lain gitu. Nah, mohon izin ya Pak ya. Iya Bu. Ya, tapi dalam kepemimpinan kan pasti dihadapkan masalah kasus ya Pak ya, yang mungkin sangat kita
merasa dilema apa yang harus dipertimbangkan gitu, keputusan apa yang diambil, ataukah berdasarkan peraturan ataukah berdasarkan rasa peduli, hubungan emosional, dan itu semua diputuskan berdasarkan konsekuensi sebagai pimpinan gitu ya Pak ya. Iya. Nah, ini di sini Pak ada beberapa pertanyaan Pak yang sudah ada di LMS gitu Pak sebutannya gitu. Jadi mudah-mudahan bisa menjadi apa acuan pembelajaran buat saya gitu Pak gitu ya, untuk apa, untuk dijawab sehingga nanti tujuan dari pembelajaran modul ini buat saya pribadi lebih mantap gitu memahami pengambilan keputusan ini. Gitu. Kita mulai ya Pak ya dengan saya baca ya Pak ya. Nah, izin Pak, yang pertanyaan pertama dalam mengidentifikasi masalah, langkah-langkah apa Pak yang Bapak ambil gitu? Ya. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi namanya masalah yang akan kita ambil tindakan berikutnya itu kan harus identifikasi masalah itu termasuk dilema etika atau bukan gitu. Ya, kadang-kadang ada masalah mirip-mirip dilematik padahal nah itu berarti masuk uji yang kedua. Nah itu jadi kita uji dulu kalau memang itu betul dia itu dilematis ya. Nah itu kemudian ada nah ini lebih prinsip lagi, kalau sudah terbukti bahwa itu ada dilematis, kita ada langkah berikutnya. Ini udah spesifik ke materi itu, ke dilema etika ya. Ada namanya uji paradigma benar lawan benar. Nah ini memang dilema etika itu adalah benar versus benar. Ini ambil contoh. Nah ini misalnya itu kalau tadi kan guru P3K di aturannya tidak boleh mutasi ya, tidak boleh mengajukan pindah di mana tempatkannya. Tapi misalnya ada suatu aturan di dalamnya setelah 2 tahun boleh mengajukan misalnya nih ya. Nah itu kan guru, si kepala sekolah saya misalnya Bu Ami tinggal di daerah mana Bu Ami? Jakarta Utara. Nih, tapi ibu udah 2 tahun misalnya nih. Nah, saya kan harus memperbolehkan, itu kan benar kan? Tapi saya punya dilematis lagi apa? Bu Ami jam mengajarnya di sini dibutuhkan. Ya, waduh gimana nih? Itu namanya dilematis. Nah, itu baru itu adalah ada analisa, ada paradigmanya. Oh, kalau begitu saya ambil win-win solution. Bu Ami, ya mohon carikan guru pengganti. Siapa tahu di sekitar rumah ibu di daerah Jakarta Utara ada guru yang dari Jakarta Barat tempatin. Nah itu win-win solution. Nah itu langkah-langkahnya seperti itu rinci karena begitu pentingnya. Oke. Luar biasa. Pembelajaran buat saya juga nih. Ya. Nah, selama ini Pak, bagaimana Anda menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Anda Pak? Terutama untuk kasus-kasus yang kepentingan sama-sama benar, yang mengandung nilai kebajikan tadi. Nah, itu tadi yang fakta tadi ya Pak ya. Fakta tadi ya. Jadi kami menggunakan prinsip win-win solution. Okay, ya sama-sama diuntungkan lah antara pihak yang mengajukan, yang terlibat dengan kita kelembagaan. Ambil contoh tadi ya. Jadi win solution gimana caranya supaya dari segi institusi atau kelembagaan juga tidak dirugikan. Ini kan kepentingan masyarakat. Bagaimana jadinya kalau saya berpedoman hanya pada aturan, saya perbolehkan dipindah di sini anak-anak tidak ada yang mengajar jam itu, tidak ada penggantinya. Jadi prinsipnya win solution. Tergantung masalahnya. Harus kita ambil jalan tengah yang terbaik seperti itu. Oke. Tapi lebih kepada menyentuh kepada kepentingan anak-anak ya Pak jadinya ya. Community. Jadi ini kan pendekatan ada individual and community. Kita mendengar ke community-nya. Saya tidak masuk ke individualnya gitu. Itu penting. Jadi layanan masyarakat yang kita kedepankan.
Lalu Pak, pertanyaan berikutnya, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasanya Bapak lakukan selama ini Pak untuk yang sama-sama itu selain win-win solution Pak? Jadi ini namanya langkah-langkah itu kan harus hierarkis ya. Iya. Dari urut-urutannya dulu, misalnya kan di sini kita sekolahan kan warganya kan guru, kemudian tenaga pendidikan, ya staf gitu ya, karyawan dan siswa. Nah ini untuk guru-gurunya kita sosialisasikan betul tentang peraturan-peraturan tupoksi guru ya, undang-undang tentang guru dan dosen gitu kan, termasuk juga kode etik guru kita sampaikan supaya tahu semua kan. Nah itu kan penting terkait dengan tugas mereka. Kemudian begitu nanti ada tadi muncul masalah yang kira dilematik, kita harus bisa mengidentifikasi yang langkahnya 5 tadi. Ya, sebenarnya langkahnya sih ada 9, cuma yang terkait dengan kepentingan sepertinya bisa ambil 5 udah cukup lah. Nah, kemudian habis itu kita memanggil guru atau tenaga pendidikan yang diindikasikan terlibat, kita panggil, persuasif, tetap menjaga privasi, ya, karena itu kan konsumsi pribadi, ya. Nah, mereka kemudian mencatat di buku yang saya punya, buku pembinaan, ya. Tapi perlu disampaikan seperti tadi, itu juga harus berdasarkan fakta dulu, dipanggil, kemudian apalagi kalau misalnya itu sudah masuk pada ranah dua kelompok atau 2 orang yang kira-kira konfrontasi, ya berarti pemanggilan pertama terpisah dulu, jangan sampai berantem di depan kita kan gitu. Ada panggilan, pokoknya pendekatan persuasif lah, memanggil guru, kemudian setelah itu kita berikan masukan pada guru tersebut, ya. Kemudian setelah itu kita tetap berkoordinasi dengan pengawas, dengan atasan kepala sekolah itu adalah kan Kasudin, ya, dengan kepala dinas. Ya, seperti itu ada tahapan-tahapannya. Ya. Jadi untuk meminimalisir kasus berarti di awal sudah sosialisasi ya, Pak, sudah sosialisasi. Walaupun nanti kasusnya ada, berarti tergantung kasusnya apa itu menyentuh pada peraturan atau lain-lain, diingatkan lagi kode etiknya ya Pak ya. Betul. Sebelum Bapak mengeluarkan keputusan. Baik, Pak. Ya. Kemudian hal-hal yang menurut Bapak efektif dalam pengambilan keputusan yang bersifat dilema etika Pak? Saya berpikir ada 3 hal nih. Yang pertama tadi kita mendahulukan kepentingan institusi lembaga, ya boleh dikata garis miring layanan masyarakat. Ya. Yang kedua, pengutusan berbasis pada peraturan. Ya, pada peraturan, karena peraturan atau undang-undang sebutannya ya, itu di segala-galanya, ya. Karena atasan seorang pimpinan di sini sekolah dari kepala sekolah adalah bertanggung jawab semuanya, ya. Tanda-tanda kepala sekolah, ya, itu ya sama dengan menyetujui aturan itu, ya. Dan yang ketiga, melakukan tindakan, boleh istilahnya trilema nih, jadi opsi ketiga lah. Opsi ketiga, manakala dia solusi baik untuk ke sisi ini kurang, ternyata ada jalan tengah trilema tadi yang bisa merupakan win solution. Itu jadi saya kira 3 itu, 2 kelompok atau 2 orang yang kira-kira konfrontasi, ya berarti pemanggilan pertama terpisah dulu, jangan sampai berantem di depan kita kan gitu. Ada panggilan, pokoknya pendekatan persuasif lah, memanggil guru, kemudian setelah itu kita berikan masukan pada guru tersebut, ya. Kemudian setelah itu kita tetap berkoordinasi dengan pengawas, dengan atasan kepala sekolah itu adalah kan Kasudin, ya, dengan kepala dinas. Ya, seperti itu ada tahapan-tahapannya. Ya. Jadi untuk meminimalisir kasus berarti di awal sudah sosialisasi ya, Pak sudah ya. sosialisasi. Walaupun nanti kasusnya ada, berarti tergantung kasusnya apa itu menyentuh pada peraturan atau lain-lain, diingatkan lagi kode etiknya ya Pak ya. Betul. Sebelum mengeluarkan keputusan. Baik, Pak. Ya. Kemudian hal-hal yang menurut Bapak efektif dalam pengambilan keputusan yang bersifat dilema etika Pak? Saya berpikir ada 3 hal nih. Yang pertama tadi kita mendahulukan kepentingan institusi lembaga, ya boleh dikata garis miring layanan masyarakat. Ya. Yang kedua, pengutusan berbasis pada peraturan. Ya, pada peraturan, karena
peraturan atau undang-undang sebutannya ya, itu di segala-galanya ya, karena atasan seorang pimpinan di sini sekolah dari kepala sekolah adalah bertanggung jawab semuanya ya, tanda kepala sekolah ya itu ya sama dengan menyetujui aturan itu ya. Dan yang ketiga melakukan tindakan, boleh istilahnya trilema nih, jadi opsi ketiga lah. Opsi ketiga manakala dia solusi baik untuk ke sisi ini kurang ternyata ada jalan tengah trilema tadi yang bisa merupakan win solution. Jadi saya kira tiga itu bisa jadi prioritas ya, dalam pengambilan keputusan. Selanjutnya Pak, hal yang menjadi tantangan Pak dalam mengambil keputusan. Yang saya alami ya, dalam keputusan kira-kira tantangan yang saya alami yang pertama bisa saja ya ada guru atau tenaga pendidik yang ada di sekolah tersebut di sini misalnya ada lebih senior dari bapak ya. Saya berumur 50 tahun ya, ada yang di atas saya, kadang-kadang kan ada ewu pokebu ya. Nah itu persuasif tuh kan, bisa aja mereka pakai paradigma lama. Nah, mungkin menganggap semuanya bisa diatur gitu ya. Nah, dalam tanda petik dimaafkan saja misalnya, padahal dia melanggar peraturan. Nah itu juga jadi hambatan, ada tantangan lah, tapi kita harus mengacu pada yang saya sampaikan. Peraturan. Ya, peraturan. Kemudian yang kedua, tantangan kadang-kadang ada ya, begitu kita mimpin lembaga sekolah sini, dulu waktu saya bersama-sama ngajar, dia teman saya aja. Emosional. Ya, jadi saya emosional, waduh dulu teman akrab nih. Pas kita mau berikan jatuhkan sanksi apa, wah ini teman waktu setelah kolega mengajar. Nah, tapi tetap tadi kembali ke prinsip aturan yang SOP yang berlaku. Oh begitu ya Pak ya. Jadi memang itu dilema antara kepentingan individu melawan masyarakat gitu ya Pak ya. Kemudian dilema kebenaran melawan kesetiaan gitu ya Pak ya. Terus dilema kadang kasihan gitu ya. Kayak dilemanya dia keadilan sama rasa kasihan itu yang menjadi tantangan ya Pak ya, menjadi tantangan ya Pak. Kasihan karena dia dulu teman akrab Bapak. Iya. Nah, tapi menurut Bapak itu balik lagi kepada aturan gitu ya Pak ya, berperubahan pada aturan. Bagaimanapun juga hubungannya kalau sudah menyalahi aturan menurut Bapak harus diputuskan mengacu pada aturan begitu ya Pak ya? Iya, dan kita sering sampaikan kalau rapat-rapat dinas, ya itu kita sampaikan kan. Jadi secara kedinasan kita harus pandai-pandai membedakan antara secara kedinasan dengan yang di luar kedinasan. Nah, seperti itu. Dalam kedinasan kita mengacu pada aturan. Seperti itu. Baik Pak. Luar biasa. Soalnya kadang saya juga pribadi Pak kayaknya kasihan amat namanya temen gitu ya Pak ya. Kadang juga kan kita kasus-kasus yang kayak buat naik kelas apa gitu kan Pak, ternyata dia ada juga kan, kita sering menemui kalau naik kelas anaknya nggak sekolah padahal dia nggak punya uang gitu ya Pak ya. Itu kasus-kasus yang kayak begitu. Kalau kayak gitu balik lagi ya Pak ya ke peraturan yang ada gitu ya Pak ya. Baik Pak. Untuk selanjutnya Pak izin untuk individu yang sering Bapak ajak diskusi untuk penyelesaian masalah dilema etika dan wujud moral ini gimana Pak? Yang Bapak lihatkan? Saya sering untuk sharing ya. Iya, ini adalah para wakil kepala sekolah, di sini ada wakil bidang siswaan, kurikulum, kemudian juga kepala tata usaha ya, karena kebijakan ini kan tetap perlu ada koordinasi ya, koordinasi masukan-masukan ya dari tim manajemen ya, 3 orang itulah, wakil kepala sekolah dan 1 kepala tata usaha. Sifatnya diskusi ya, diskusi ya, pengambilan keputusan tetap Bapak yang berkeputusan, cuma masukan-masukan dari beliau. Iya, terutama pihak manajemen Bapak Bapak ya untuk diajak diskusi ya Pak ya. Iya. Baik.
Dari semua hal yang telah disampaikan tadi kita Pak, pembelajaran apa yang Bapak ambil gitu dari pengalaman dengan Bapak ketika memutuskan dilema etika Pak? Kalau dilema wujud moral kan jelas ya Pak ya, jelas kalau menyalahi aturan jelas lah pokoknya ada punishment. Iya gitu. Kalau dilema etika Pak, dia benar, ini juga benar, Pak, ajak diskusi untuk penyelesaian masalah dilema etika dan wujud moral ini gimana Pak? Yang Bapak lihatkan? Saya sering untuk sharing ya. Iya, siapa? Ini adalah para wakil kepala sekolah, sini ada wakil bidang siswaan, kurikulum, kemudian juga kepala tata usaha. Ya, karena kebijakan ini kan tetap perlu ada koordinasi, ya, koordinasi, masukan-masukan, ya, dari tim manajemen. Ya, 3 orang itulah, wakil kepala sekolah dan 1 kepala tata usaha. Sifatnya diskusi, ya, diskusi ya. Pengambil keputusan tetap Bapak yang berkeputusan, cuma masukan-masukan dari beliau. Iya, terutama pihak manajemen Bapak Ibu Pak ya untuk diajak diskusi ya Pak ya. Iya. Baik. Dari semua hal yang telah disampaikan tadi kita Pak, pembelajaran apa yang Bapak ambil gitu dari pengalaman dengan Bapak ketika memutuskan dilema etika Pak? Kalau dilema wujud moral kan jelas ya Pak ya, jelas kalau menyalahi aturan jelas lah pokoknya ada punishment. Iya gitu. Kalau dilema etika Pak, dia benar, ini juga benar, jadi kira-kira gimana tuh Pak? Jadi dalam keputusan yang dilema etika itu tidak mengenal kata enak tidak enak, ya. Tidak mengenal kata pekebu, ya. Jadi tetap aturan tertentu. Nah, jadi berbasis pada aturan yang berlaku. Nah, saya kira kalau ini sudah kita sering sosialisasikan, ya, dilema itu pada saat pimpinan ngambil keputusan terus sudah bertahu ini tadi Bapak ngambilnya prinsip aturan nih, kan begitu. Jadi basisnya adalah rule, aturan yang berlaku. Ya. Kemudian yang kedua, seorang pimpinan itu harus pandai-pandai mengidentifikasi mana yang dilema etika, ya, mana yang hanya merupakan dia titik moral jelas, ya, jangan sampai campur baur, ya, udah jelas titik moral dia itu benar lawan salah, tapi karena mungkin kita kurang literasi dalam hal tersebut, disebutnya itu dilematik. Padahal dia kalau dia jelas kan, oh ini emang ini nggak sesuai dengan aturan pasal sekian kan gitu. Nah, jadi harus itu kita harus cermat membedakan. Ya. Itu ada 2 itu. Mungkin karena saya perempuan Pak, bawaannya baper, rasa peduli, kesetiaan gitu ya Pak ya. Iya, jadi itu kebawa ya. Kebawa Pak, kebawa. Jadi pengambil keputusan. Waduh, ya. Terima kasih banyak ini Pak ilmunya. Jadi memang tapi selama ini Bapak membuat keputusan berdasarkan peraturan, tidak ada yang bertentangan kontra gitu, nggak ada ya Pak ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah, karena kita kan buktinya kan mengarah pada perbaikan. Baik. Terus kan membuat efek jerah juga, ya. Yang lain-lain istilahnya jangan coba-coba kan gitu kan. Iya. Nah, jadi tegakkan peraturan lah, kan begitu. Ya, insya Allah. Ya, kalau kita berbuat baik, ya kata kuncinya imbasnya itu baik kan gitu, begitu aja. Istilahnya yang simpel-simpel. Ya, makanya laksanakan amanah yang diberikan, ya, sesuai dengan tupoksinya, insya Allah akan diberikan petunjuk, ya, dan hasilnya akan benar. Ya. Oke, barangkali seperti itu. Baik, Pak. Yang bisa saya sampaikan. Terima kasih Pak. Alhamdulillah dari perbincangan kita pada hari ini saya banyak belajar bahwa peraturan, kebenaran, keadilan terus ditegakkan untuk membuat keputusan begitu ya Pak ya. Baik. Terima kasih banyak atas waktunya Pak ya, diskusinya. Ya.
rekomendasi untuk